Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini, kisah inspiratif di balik prestasi. Masih bersama dua perempuan tangguh yang sangat luar biasa tentunya. Ini selain sebagai seorang penulis juga, ini berprestasi juga tentunya di kampus, di lingkungan kampus. Ini kemarin baru saja ya pulang dari pertukaran mahasiswa merdeka di Malaysia ya? Sama-sama di Malaysia. Itu sebagai seorang guru tentunya, teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali ya, untuk bisa mengajar di luar negeri. Ini pasti ada banyak hal yang dibawa pulang nih ke Indonesia. Ini kemarin awal mulanya Selin, kenapa tertarik untuk mengikuti program tersebut? Saya awal mula tertarik itu karena saya penasaran kayak gimana sih perbedaannya di antara Indonesia sama di Malaysia, walaupun hampir sama ya, tapi saya mau coba gitu. Akhirnya saya daftar, ikut seleksi, dan alhamdulillah lolos gitu. Itu kemarin untuk seleksinya ada banyak nggak pesertanya? Lumayan sih. Itu dalam kampus Undip aja ya tentunya? Iya tentu, dalam kampus Undip aja. Ini kalau Nunung, apa alasannya kemarin mau ikut pertukaran? Kalau alasan aku tuh ya pertama kan pasti pengalamannya kan bisa ke luar negeri dan pengen keluar dari zona nyaman juga. Dan pengen mencoba hal-hal baru di sana untuk bisa beradaptasi gimana kondisi di sana, dan juga pengen ngelihat gimana sih negara orang, bagaimana pendidikan di sana. Ya dari pendidikan di sana kan kita juga bisa bawa ke Indonesia. Lalu teknologi di sana itu juga aku lihat itu lebih canggih gitu kan di Indonesia, apalagi siswa-siswanya juga lebih aktif beda, lebih aktif gitu. Tapi ternyata ada perbedaan-perbedaan juga nih antara di Indonesia, apalagi teman-teman di Bengkulu ya, dengan Malaysia. Itu Selin, waktu pertama kali ke sana, itu pertama kali ya untuk ke Malaysia. Ke Malaysia ada culture shock nggak sih ketika kamu jadi seorang guru tentunya? Iya ada, karena kan kalau pas ngajar di sana itu muridnya antusias banget kalau misalkan kita ngajar. Mereka tuh kalau misalkan dia tuh nurut, terus diem, gak ribut. Kalau misalkan gurunya itu menurut saya suatu kebanggaan juga, bisa dihormati sedemikian rupa sama siswanya, itu bikin bangga gitu. Ini kalau secara kurikulum dan cara mengajar apakah sama nih? Sama, karena kan itu kan kami itu magangnya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi mereka 100% itu menggunakan kurikulum Merdeka sama seperti Indonesia. Bukunya pun dari Indonesia. Cuman yang membedakan itu siswanya kan udah dari di sana itu ada yang dari kecil, dari TK ya, itu sekolahnya TK, SD, SMP, SMA itu di satu gedung yang sama itu. Ini sempat sulit beradaptasi nggak sih Nung? Waktu awal ke sana kemarin itu berapa lama kalian? Kami itu kalau beradaptasinya 1 minggu. Jadi kan biasanya kan ya anak SMA kan, apalagi kalau belajar di kampus itu kan bagaimana cara mengajar di anak SMA, kalau aku kan kimia kan. Nah di sini aku juga harus bisa gimana untuk menenangkan anak-anak TK, anak kelas 1 SD, bahkan kami pun masuk ke kelas anak-anak TK, anak kelas 1 SD, terus masuk juga ke SMP, masuk juga ke SMA. Jadi benar-benar harus menyesuaikan diri dan bisa menempatkan diri di mana aja. Jadi harus multi talent juga mengajarnya. Kan juga ada pamongnya kan, guru-gurunya kadang nyuruh masuk di TK, terus ke SD, terus ke SMP. Jadi harus siap mau ditempatkan di mana aja kayak gitu. Itu kemarin untuk dalam satu kelompok teman-teman di Malaysia itu semuanya dari Indonesia atau bercampur juga nih dari luar negeri yang lain? Harus dari Indonesia, karena itu sekolah Indonesia. Bahkan di sana ibu kantinnya aja itu dari Indonesia ya, Nung. Jadi pure di sana tuh semuanya orang Indonesia dan wajib orang Indonesia, siswa, gurunya ya. Untuk berbahasa sehari-hari dalam sekolah sana itu menggunakan bahasa Indonesia? Ya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kan mereka dari kecil udah di sana dan bercampur dengan lingkungan sana. Jadi banyak juga menggunakan bahasa Malaysia gitu ya. Dan bahkan mereka itu, bahkan kebanyakan siswanya itu mereka bahasa Inggris tuh ngobrol sama temannya.
pakai bahasa Inggris mereka, nggak ada pakai bahasa Indonesia. Kalau di kelas, kalau belajar baru pakai bahasa Indonesia. Ini sempat ada kesulitan nggak sih? Ini selain mengajar ya, Ya. dengan kesehariannya. Karena memang kita ketahui bersama kalau di Malaysia tuh banyak teman-teman yang mungkin bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka ya untuk ngobrol sehari-hari. Itu sempat ada kesulitan nggak sih? Tiba-tiba orang nyeletuk nih pakai bahasa Inggris karena kita sehari-hari bahasa Indonesia full nih. Seperti apa kalau Selin? Ya kalau di saya sempat ada kesulitan sih, tapi ke bahasa Inggrisnya itu masih kita kan masih lumayan ngerti juga ya gitu. Nah, menurut saya lumayan sulit itu pada saat mereka menggunakan bahasa Malaysia karena mereka tuh cepet banget ngomongnya kalau bahasa Malaysia gitu. Jadi itu agak susah sih memahaminya pada saat mereka menggunakan bahasa Melayu Malaysia gitu. Karena memang dari culture-nya juga mungkin walaupun dalam serumpun ini pasti ada perbedaan juga ya. Ini Nunung nih udah 2 kali nih ke pertukaran mahasiswa Nung ya. Iya, benar. Sempat di Jogja, terus juga sempat di luar negeri. Ini kalau perbedaannya Nung, kalau dari kamu boleh ceritain perbedaan di Jogja, Malaysia sama kalau lagi di Bengkulu nih kalau kamu mengajar sebagai seorang guru. Oke, perbedaannya itu pertama kan aku di Jogja. Kalau di Jogja kan aku nggak ngajar nih, aku ya kuliah seperti biasanya. Kalau di sana itu perbedaannya ya mereka itu kalau aku lihat mahasiswanya lebih pada aktif-aktif semua sih, terus pada ambis-ambis juga, pada kayak di perpus tuh rame banget, terus juga fasilitas-fasilitasnya orang-orangnya juga kan lebih ramah-ramah juga. Kalau di Malaysia itu di sana itu aku lihat mereka tuh lebih modern-modern, canggih-canggih, terus fasilitasnya juga lebih Memadai tentunya ya. lebih memadai. Apalagi bahkan di sekolah aja, itu sekolah Indonesia kan, siswanya tuh udah jarang nulis pakai buku, mereka udah pakai tab masing-masing atau enggak bawa laptop satu-satu kayak gitu. Jadi mereka nulis di tabnya atau pakai laptop kayak gitu mereka. Berarti sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada tentunya ya. benar. Ini kalau untuk momen nih, selama kamu di Malaysia yang paling berkesan apa? Kalau untuk momennya itu, ya pertama itu ngajar tadi di berbagai jenjang dari TK sampai SMA. Terus bagaimana menyikapi anak-anak itu dengan perbedaan sifatnya itu. Terus ada juga hal-hal lucu ketemu sama masyarakat-masyarakat di Malaysianya itu. Kadang kan ada miskomunikasi antara bahasa kayak gitu kan. Ada tuh contohnya aku belanja di minimarket, kan kami beli es krim, jadi nanyain kan, ini sendoknya mana bang, kayak gitu kan. Terus dia bilang, sendok katanya kayak gitu kan. Iya, cara makannya gimana, kami bilang kayak gitu kan, minta sendok mau makannya gimana. Dia malah bilang, di dalam ini tuh ada vanila, ada coklat. Lah, kok malah bilang ingredients kayak gitu kan. Dia nggak tahu ternyata, terus akhirnya dia ngeluarin sendiri kan sendoknya. Nah inilah yang kami bilang kayak gitu. Ternyata dia nggak ngerti sendok. Karena memang mungkin ada bahasa yang sama tapi makna yang berbeda. Tentunya Ya, memang harus dipahami oleh teman-teman juga ya. Tapi kita tahan dulu Nung. tuh sendok tuh sudu kayak gitu Iya, kan. Mereka luar nggak biasa. paham ternyata. Ini semakin menarik tentunya pembahasan kita hari ini. Tapi tahan dulu ya Nunung sama Selina. Kita akan ngobrol lagi setelah ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.